Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcastnya Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Alhamdulillah kita hari ini balik lagi kembali bersama Bang Lanang. Bang Lanang, apa kabar Bang Lanang? Ya, alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Jangan semangat ya. Darah daging ya. Iya, benar lagi. Oke. Jadi kita hari ini insya Allah bahas tentang ini Bang Lanang mau dikenalin lagi deh ke teman-teman, mungkin ada yang sebelumnya belum kenal. Bang Lanang mau disebut sebagai apa Bang? Penyintas depresi. Okay. Skizofren. Apa Bang? Skizofren. Oke, kita mulai dari penyintas depresi itu apa Bang? Oh iya, depresi kan suatu kondisi mental di mana orang tuh merasa kehilangan semangat hidupnya, itu lemas makan satu contohnya, susah bangun tidur, terus isinya pikiran negatif, itu bahkan sampai pikiran bunuh diri tuh ada tuh keluar gitu. Upaya pun juga pernah gitu. Cuma itu masa-masa kelam ya, masa-masa sebelum kenal teman-teman Sunda Kelapa terus masjid kayak gimana gitu. Walaupun sebenarnya itu satu terjadi juga sih sebenarnya di waktu itu 2007 ya kayak gitu. Nah terus ya tapi dibilang nyintas ya walaupun sudah lewat masanya tapi tetap aja tuh ada efeknya gitu. Jadi kalau orang yang udah kena mental illness ya soal itu tapi selamanya dia nggak akan balik ke normal yang lain gitu. Jadi ya suka ada pincang-pincang sedikit gitu. Balik lagi ke normal yang lain maksudnya? Normal dalam arti bahwa cara berpikirnya udah nggak sama satu. Terus yang kedua gaya pola hidupnya terus sudah sangat berubah gitu. Apa yang dianggap tadi suka jadi nggak suka sama sekali, jadi nggak ada taste gitu. Ya alhamdulillah udah seneng kan ketemu Khairil kayak gini. Tapi kalau dulu ketemu orang tuh ya flat gitu. Bahkan sampai takut kalau beberapa orang penyakit mental ya mereka suka ini kan mengeksklusikan diri sendiri gitu. Nggak mau kumpul tempat ramai gitu. Ya biasa kalau di Rizka gimana? Orangnya nggak bisa dihubungin, dia kabur gimana gitu. Ya tapi nggak bisa semua orang yang kabur kayak gitu kan dianggap lu lagi depresi gitu. Jangan tembak kayak gitu, itu bahaya. Tapi kayak gitu banyak loh. Memang banyak, cuma maksudnya jangan ditembak lu sakit ini ya gitu, jangan lu kenapa gitu. Saya jangan buru-buru diagnosis gitu ya. Makanya ya sebenarnya temenin aja sih sebenarnya cukup sih gitu. Ya apa ya. Oke, insya kita bakal itu openingnya sedikit. Insya kita akan bahas tentang menjaga prasangka baik kepada Allah. Mungkin ini kalau temanya sebenarnya nggak terlalu seberat itu ya, tapi kita bakal bahas lebih ke yang sisi bukan tentang sedalam agama, sisi Al-Quran atau sisi mungkin bakal ke arah situ, tapi kita bakal bahas dari sisi realita yang relate sama anak muda zaman sekarang gitu Bang. Nah tadi Bang udah jelasin soal definisi ujian mental, itu termasuk tadi Bang ya? Salah satunya. Oke. Nah sekarang kalau kita bahas soal anak muda, apa semua anak muda sadar kalau dia lagi dapat, kayak misalnya abang bisa sekarang bilang waktu itu gue kena ujian mental waktu itu. Sekarang bilangnya apa waktu itu abang sadar bahwa abang kena hal seperti itu? Sayangnya enggak. Dan emang nggak tahu. Dan memang sebenarnya sebagian besar orang nggak tahu. Itu makanya sebenarnya ujian besarnya satunya adalah untuk mengurangi ujiannya adalah dengan kenal masalah itu. Itu sebenarnya di Quran juga disebutkan bahwa kami pasti akan mengujimu dengan segala ketakutan, kelaparan, itu kekurangan harta gitu, untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya yang satu. Ketakutan itu kan salah satunya adalah memang bentuk mental, fisik gitu. Bahwa ketakutan yang beneran yang akut gitu sampai mencekam itu bikin teror. Ya itu orang-orang yang mana dia tuh jadi lari dari sesuatu. Nah, jadi maksudnya responsnya dia tuh jadi respons yang sangat berlebihan gitu loh. Padahal sebenarnya normal gitu sih. Misalnya ketemu Khairil kayak gini di sini, ada orang gagap tuh sampai bener nggak bisa keluar suaranya. Gitu. Kalau itu teman saya ada yang kayak gitu. Maksudnya rasa takutnya itu sampai kayak gitu. Itu satu tandanya. Kalau saya enggak gitu, kebanyakan mikir terus tuh diem, capek tidur. Kayak gitu. Tapi cepetan itu. Tapi yang lain-lain banyak gitu. Jadi maksudnya gejalanya itu memang nggak bisa seragam gitu ya. Karena emang sangat-sangat personal itu, ujiannya sangat-sangat personal. Itu makanya rasa takut, maksudnya saya cuma mau menekankan rasa takut ya, memang rasa itu sebenarnya ujian karena
orang-orang tuh nggak sadar karena itu dianggap sebagai normal gitu. Padahal sebenarnya itu nggak normal. Rasa takut itu nggak normal karena kita bisa ngelihat gelagatnya gitu loh. Misalnya dia suka tremor gitu, suka gemetar gitu. Kalau ngomong tuh nggak keluar, semestinya keluar normal gitu. Makanya mungkin buat teman-teman yang memang ya alhamdulillah masih sehat, sebaiknya jangan langsung dijudge dulu. Lu kenapa sih kok nggak bisa kayak gini, kok nggak bisa perform kayak gitu. Dan arti bahwa berikan kenyamanan yang sebisa mungkin ya gitu. Saya alhamdulillah bisa duduk sini tuh diundang Khairil. Ya ini satu progres saya yang saya bisa lakukan gitu. Tapi mungkin teman-teman yang lagi mengalaminya tuh dan mungkin nggak sadar, ya apa yang harus dilakukan ya introspeksi gitu, apa yang salah gitu. Nah makanya apa yang salah dikonfirmasikan ke psikolog gitu, tanya ke psikiater gitu. Segera cari tempat. Sekarang udah banyak ya layanan layanan konsultasi psikologis gitu setidaknya memang walaupun jadi setidaknya kecemasan itu bisa tervalidasi gitu. Jadi bukan saya depresi gitu, saya depresi tapi bangun normal, terus kalau ketemu orang santai aja tawa-tawa. Saya sedih sama depresi jauh banget beda gitu. Jadi kalau sedih itu normal gitu ya. Hari ini makanan saya gagal masak gitu loh, nggak matang sesuai apa yang saya kira, ya sedih normal. Tapi kalau orang depresi dia sampai ke dalam kunci kamar, mojok sendirian tapi mikirin itu terus dan itu berulang ya, sayangnya gitu ya, itu berulang. Bahkan saya walaupun bukan penyintas juga ya bisa aja kepicu lagi gitu. Yang lain juga sama gitu. Oke, itu dari sisi misalkan kalau kita lagi batuk pilek, kita sadar kita batuk pilek. Nah, justru kalau misalkan ketika kita sadar batuk pilek, kita bakal cari obat atau minum sesuatu yang supaya batuk pilek ini kita sembuh. Nah, pertanyaannya pertama kan tadi kita susah tahu nih Bang, kita depresi atau enggak. Kita sedih atau depresi tadi kan karena beda. Nah, pertanyaannya pertama bagaimana kita tahu, dan kedua gimana caranya move ke depresi untuk tidak depresi lagi, misalkan di pengalaman Abang gitu. Pertama hal yang kayak gitu biasanya kalau konseling tuh di tes masa satunya tuh selama dia lihat tentang waktu 3 bulan gitu. Apakah gejalanya itu sama gitu, bisa susah bangun pagi gitu, terus suka berpikir-pikir yang negatif yang terlalu parah sampai bunuh diri, itu normal ya, jujur ya, itu jadi normal ya buat orang kayak gitu. Tapi setidaknya maksudnya bedakan antara pikiran bunuh diri sama orang tuh sudah mencoba tuh udah sampai puncak gitu. Tapi kalau pikiran bunuh diri ya saya nggak berharga, saya nggak berarti, masih dia ada di otak. Dia masih ada pikiran, tapi saya ya nggak. Makanya emang orang ya depresi gitu atau nggak penyakit mental apapun itu, dia terlalu berkutat sama dirinya sendiri gitu. Mereka butuh waktu banyak gitu untuk bahkan untuk mengenali rasa itu. Kenapa? Karena orang kalau punya masalah kebanyakan tuh defense mechanism gitu, denial gitu loh. Saya nggak masalah, saya sehat. Nah, semakin ditekan terus makin naik gitu. Dia jadi tidak mengakui sebenarnya dia ada masalah, tapi dia anggap semua ini biasa-biasa aja gitu. Betul. Padahal kalau misalnya dilihat misalnya sekolahnya atau biasanya kalau kurang lebih kalau nilai akademisnya turun, maksudnya itu satu tanda Anda bermasalah di sini gitu. Anda nggak bisa ngatur jadwal gitu loh. Jadi ya terus dilihat secara rentang waktu gitu, 3 bulan tuh sampai 6 bulan tuh normal. Akhirnya untuk sadar bahwa saya harus kesana, pertama ya harus ngenalin dulu Anda, dan ngenalin dan ngakuin Anda beneran lagi sakit gitu loh. Itu ya emang dan tapi ngenalinnya itu memang tidak bisa sendiri. Itu perlu orang lain yang validasi gitu kan. Misalnya ya alhamdulillah jika Khairil orang normal yang ngeliatin pasti tahu lu ada masalah di sini gitu, tapi nggak bisa ngejelasin apa gitu. Dan semua orang tuh mengamini iya gitu. Ya udah psikolog ya gitu. Contoh kayak gitu. Jadi maksudnya kalau mau sehat gampangnya sih memang dibantu oleh keluarga. Gampangnya keluarga. Iya. Kalau dia mau bantu dan kenal. Berarti kalau misalkan kita punya teman kayak gitu dan kita tahu teman kita ada hal yang kita bilang beda kelainan sama yang ngumpul beda gitu sama kita, berarti gimana caranya kita ngasih tahu atau minimal kan mungkin sekarang orang datang ke psikiater nggak kayak dulu ya. Kalau orang datang ke psikiater tuh kayaknya domainnya
negatif aja kan, Iya. kayaknya orang gila doang ya. RSJ tahu bawa Iya, RSJ. emang gue gila lu, gue psikiater pasti kan gitu. Iya. Tapi mungkin sekarang memang nggak terlalu separah dulu sih. Iya. Nah, apa semuanya harus dibawa ke psikiater, dan maksudnya kita sebagai punya teman yang kayak gitu ngasih taunya tuh kira-kira itu kayak gimana? iya. Pertama harus dibedakan antara psikolog dan psikiater. Psikolog itu memang dari sarjana psikologi dan mereka pendekatannya dengan cara terapi konseling gitu, jadi maksudnya dengan cara ngobrol kayak gitu. Tapi kalau misalnya psikiater, dia ada tambahan plus dia meresepkan obat karena dia S1-nya maksudnya pasti dasarnya ada dokter, dia ngambil spesialisasi kejiwaan, SPKJ itu. Nah, mereka pasti akan meresepkan obat gitu loh kalau psikiater. Jadi maksudnya kalau misalnya langkah awal semestinya sih bawa ke psikolog. Kalau emang parah dan emang harus perlu ada intervensi obat, baru bawanya psikiater. Dan memang ke psikiater juga sebenarnya emang nggak bisa langsung masuk sih gitu loh. Itu. Jadi itu by recommendation gitu. Saya pun dibawa ke psikiater juga by recommendation dari psikolog. Coba kamu ke sana. Itu obat. Nah, jadi apa namanya? Itu sebenarnya gimana ngenalin ke temennya. Ini emang agak pelik ya, jujur ya, itu pelik, bahkan bagi saya juga pelik kalau misalnya tanya, jadi lu harus digimanain nang gitu biar lu tuh lagi ngakuin kalau lu lagi nggak oke gitu. Ya sama, trouble juga. Makanya bahkan untuk kenalin bahwa saya sedang bermasalah pun juga itu bermasalah, dan orang-orang yang sebagai dia teman yang baik pun juga ya itu jadi trouble juga. Tapi maksudnya paling nggak bisa menemani pas dia kayak gitu. Kan jujur ya, orang kayak gitu kan pasti mau tarik, tapi kalau tarik tuh oke, dibiarkan, tapi jangan kelamaan gitu. Lu udah keseringan nih kayak gini, kasih tahu datanya. Lu udah kebiasaan kayak gini, gue lihat lu 3 kali pertemuan lu suka ngabur gitu, terus izin nggak bilang-bilang. Ini mah normal ya. Mungkin kalau ada yang parah mungkin histeris, ada aja kayak misalnya tiba-tiba kabur gitu kali ngobrol karena tiba-tiba ingat trauma ini. Itu liatin sering dan ayo nih lu udah parah nih gitu, atau enggak lu kayaknya harus cek gitu. Kayak gitu sih paling gitu. Mulai dari situ ya. Oke, berarti harusnya juga si teman, kalau kalian punya teman yang merasa kayaknya lu nggak normal, mungkin memang harus dicari tahu dan bantu mereka, jangan malah ditinggal. Karena ada beberapa teman yang justru kayaknya lu udah nggak asik lagi gitu. Iya. Gue cabut aja lah. Cabut aja. Dan memang mungkin ada yang gejala depresi, ada yang sudah depresi beneran gitu. Jadi mungkin ya alhamdulillah ya, kalau misalnya mungkin beberapa teman juga dia memang gak sedih, maksudnya bukan sedih normal, tapi maksudnya dia gejala depresi, dia seperti bahwa dia banyak tanda-tanda menunjukkan bahwa dia depresi akut gitu. Kalau saya emang depresi akut nih, klinis gitu. Ya tapi emang ada yang akhirnya bisa normal lagi, balik kayak gitu, karena dia cuma hanya gejala. Yang kayak gini maksudnya makanya jangan buru-buru dijudge gitu, jangan lu sakit gitu, atau lu biasa aja, lu nggak asik, lu bukan teman gue lagi, itu parah banget ya. Ya di ghosting ya. Ya itu. Dan sebenarnya hal kayak gitu, kalau misalkan dia kan sering kambuh. Iya. Mungkin ada orang yang kalau kambuh cuma sendiri doang gitu. Iya. Tapi ada gak orang-orang yang kalau pas itu kambuh dia ya ngarikin hal-hal yang negatif, pakai obat, pakai minum atau hal-hal lain. Itu sebenarnya justru dia normal. Itu justru maksudnya pasti biasanya ya orang-orang yang pakai narkoba, maksudnya satu umum itu pasti mereka lari dari masalah. Gitu. Nah, baik ada masalah yang memang secara mental maupun memang dia masalah biasa, cuma dia cara menangani dirinya itu sendiri seperti itu. Dan semestinya ya, dan saya sangat bersyukur alhamdulillah saya tidak pernah menyentuh narkoba. Itu nggak ada minum keras cuma untuk melupakan masalah. Padahal kan orang-orang yang itu sebenarnya minum untuk melupakan masalah mereka gitu. Dan sebenarnya memang enak gitu, cuma masalahnya enaknya itu pas minum selesai, habis itu mereka pulang mabok gitu, gitu, nggak enak gitu. Emang makanya kalau di Amerika atau di Barat mereka biasa buka bar malam-malam supaya orang-orang yang melupakan masalah-masalah mereka. Kalau pusingnya kita minum dulu gitu. Iya, minum dulu gitu. Lu nggak usah pusing, kita party aja gitu. Kenapa? Karena itu sebuah saluran ya untuk itu. Ya alhamdulillah saya berusaha mengalihkan tuh kegiatannya dengan belajar mati-matian. Berpikir keras gitu, baca buku dengan keras, apa yang saya bisa, supaya mengalihkan, supaya saya nggak sibuk sama hal yang negatif-negatif terus. Saya nggak sibuk memikirkan saya nggak berharga kayak gimana, kayak gitu. Ya makanya alhamdulillah alhamdulillah sekarang tetap masih hidup ya gitu, nggak bunuh diri gitu, atau nggak menyakitin, nggak ada bekas-bekas. saya ya walaupun sebenarnya ya sebenarnya nggak pantas diketawain sih, cuma saya juga kalau ngeliat
ya alhamdulillah enggak ya gitu. Ya alhamdulillah. Karena memang kita mungkin malah saya bukan kita ketawain tapi memang alhamdulillah kita pernah abang pernah ada di posisi kayak gitu dan nggak sampai ke tahap yang kayak tadi gitu. Iya. Dan kita berharap memang teman-teman siapapun yang punya teman kayak gitu juga jangan sampai ke arah sana gitu. Mungkin oke lah bisa hanya sendirian segala macam dan kalau emang udah ngerasa beda di kerumunan, beda di temen lu ada yang beda, memang harusnya ya segera dibantu gitu, diingetin. Iya, diingetin. Oke, kalau itu tadi kita ngomongin sama realita zaman sekarang gitu. Nah, kalau misalkan kita belajar sejarah, di sisi sejarah nabi atau sahabat itu kira-kira ada kisah yang relate buat kita pelajarin untuk hal sejenis itu, Bang? Kalau itu saya cuma dapat satu narasi hadis ya, bahwa di zaman Rasul tuh ada seorang pria yang memang dia sakit ayan kalau nggak salah. Maksudnya dia suka dalam kondisi dimana dia tuh hilang akal, benar-benar hilang akal. Dan hilang akalnya dia tuh lari-lari, teriak-teriak gitu sambil buka jilbab. Gitu. Oh, perempuan. Terus kayak gitu. Terus kalau ganggu orang kayak gimana, terus ya perempuan tuh datang ke Rasul ketika pas dia lagi sadarnya, ya Rasul mintakan kepada Tuhanmu, maksudnya minta kepada Allah supaya aku agak disembuhkan gitu. Tapi Rasul bilang bahwa seandainya kamu mau bersabar maka bagimu surga. Oh gitu, langsung perempuan itu langsung meralat. Oke, kalau gitu mintakan kepada Allah agar ketika saya sedang kambuh saya tidak membuka jilbab, saya tidak membuka aurat saya. Nah, saya di situ itu menjadi satu kondisi bahwa ada orang, tapi kalau dia tuh jadi kondisinya sangat biologis ya, gitu. Maksudnya dia kondisi biologis, dia hilang akal tuh tahu keluar gitu, nggak mikir gimana gitu. Itu dalam keadaan stressful kayak gitu, dan itu ada satu bentuk pelariannya. Di situ dan Rasul juga mengafirmasi bahwa sebenarnya ini adalah bentuk ujian di mana Anda harus sabar terhadap hal itu karena itu bukan itu bukan satu hal yang kita minta gitu. Siapa yang minta saya untuk merasakan kayak gitu? Itu gak ada gitu, gak ada yang mau merasakan hal sedih yang begitu parah mencekam, itu gak ada. Dan mereka datang gitu aja gitu. Nah, akhirnya kita harus mengenali hal itu dan menyadari bahwa itu adalah ujian daripada Allah untuk si orang itu gitu. Kalau kalau teman-teman yang lain mungkin juga ada. Nah, mungkin kalau nggak diujikan di sini ya udah jangan minta gitu, jangan minta perhatian. Oh, gue depresi kayak gini, ini bukan pasti. Orang caper gitu nggak mungkin. Orang narsistik tuh itu satu penyakit mental juga, cuma maksudnya yang saya bicarakan ini bukan soal itu gitu. Jadi kisah Rasul itu cuma untuk menunjukkan bahwa orang kayak gini tuh nggak bisa langsung dilepas gitu, dia memang harus didoakan. Nah, jika Anda mau gitu loh, dan kalau mau disembuhkan gitu. Saya juga berjuang untuk sembuh gitu, yang lain juga sama. Kita menuju untuk sembuhnya, tapi maksudnya ya kita harus mengakui bahwa ya kadang-kadang enggak gitu loh. Ya, kadang-kadang nggak waras gitu. Sebenarnya nggak waras. Ya, kadang saya suka disclaimer ke teman-teman saya kalau pas lagi diskusi atau gimana. Ntar gue lagi nggak waras. Ntar gue maksudnya lagi capek, nggak bisa mikir, nggak bisa diajak ngobrol gitu. Tapi waktu waras gue beda sama kalian lebih lama gitu. Tapi kalau tadi abang menarik, abang bilang dia ketika dia dapat penyakit, tadi ada kalimat sebenarnya gue juga nggak pengen dapet kayak gini gitu kan. Iya. Ini mungkin nanti kita bahas di tema-tema lain, tapi menariknya ada beberapa orang yang sadar akan penyakit, misalnya pikirannya dia. Sederhana, contoh paling realnya adalah orang-orang yang punya kelainan misalkan suka sama sesama jenis. Oh itu. Nah, tadi kan kata abang, gue juga nggak mau kayak gini. Iya betul. Nah, mungkin abang bisa ada saran ketika kita dapat sesuatu, misalkan itu yang kekurangan ya. Tadi kelainan itu kan kekurangan. Nah, gimana caranya tuh menerima kekurangan itu bahwa ini bukan sesuatu dari Allah yang harus kita nikmatin. Harus dibetulin gitu. Harus dibetulin, ya betul. Iya, karena kan banyak orang yang ya gue udah dari SD kecenderungannya nggak tahu gue kenapa suka mainnya sama cowok, padahal dia cowok gitu kan. Iya. Oke lah, itu kan dia bilang ini kan dari Allah juga, terus gue salah gitu. Nah, maksudnya kalau memang ada hal-hal yang salah di dalam diri kita, gimana nganggapnya bahwa ini tuh salah dan harus dibetulin gitu. Yeah. Walaupun ini dari Allah juga. Iya betul. Gitu. Gimana caranya? Jadi sebenarnya saya juga bertanya satu di guru saya bahwa apa sebenarnya mengetahui etika itu baik atau tidak gitu, buruk. Standar baik buruk di Islam itu apa? Oh, syariat. Gitu.
Jadi maksudnya ya laki-laki dan perempuan gitu. Sehingga ketika ada rasa dorongan untuk yang lain daripada itu, bahwa pria adalah pemimpin dari perempuan itu, tapi bukan jadi pria yang ingin dilindungi oleh pria itu, dalam arti hubungan seksual seperti itu, itu adalah pemikiran yang memang kita tahu itu keluar dari fitrahnya secara kesesuaian karena syariat itu seperti itu. Nah, saya juga tahu bahwa saya itu bermasalah karena dan tidak sebaiknya itu. Kenapa? Karena Rasul itu adalah orang yang paling optimis di dunia. Saya itu dalam banyak narasi seperti itu. Beliau tuh selalu tersenyum gitu. Nah, sehingga ketika saya sadar bahwa saya sulit senyum, sulit optimis, maksudnya itu masalah sebenarnya gitu loh. Gitu. Kita perlu ngikutin Nabi itu bukan cuma sekedar bajunya doang gitu, saya pakai siwak kayak sama sholatnya enggak, semuanya psikologis juga. Walaupun Rasul ya memang sedih kalau kita kehilangan anaknya Nabi namanya Ibrahim gitu. Tapi itu jadi kesedihan saja gitu. Tapi maksudnya enggak Rasul bilang ya dengan bercucuran air mata menggendong Ibrahim dan akhirnya naruh di liang lahatnya. Sungguhnya kami sangat sedih akan kehilangan wahai Ibrahim. Tapi sungguhnya mulut ini tidak akan mengatakan apa yang Allah tidak ridhoi. Maka walaupun itu bentuknya dalam pikiran, tapi sebenarnya dalam tindakan itu kita bisa tahan. Kita setidaknya tidak ngomong seperti itu. Jangan ngomong saya ingin mati gitu lah. Di kata Rasul juga sama. Janganlah kamu katakan kamu ingin mati, tapi katakan bahwa keadaan saya buruk. Walaupun itu ada di pikiran kita menyelisih yang terjadi. Iya, menyelisih apa terjadi kan. Dan Rasul itu ada kejutannya bahwa seandainya kamu masih ada itu lagi keinginan saya ingin mati itu, maka doalah bahwa ya Allah jika itu baik bagiku maka tunjukkanlah gitu. Itu maksudnya berarti kehidupan ini itu tunjukkanlah kebaikannya. Tapi jika memang tidak maka segerakanlah kematian. Jadi maksudnya ya ini adalah doa, jadi maksudnya itu jadi kayak jadi kayak batasan ujung gitu. Jadi saya tahu dan saya begitu tahu di sini tuh saya ngamalin ini terus. Jadi ketika saya ada pikiran buruk kayak gitu, saya doa kayak gini gitu. Ya Allah tunjukkan kebaikan sebagaimana yang kau mau gitu. Ya kebaikan itu akhirnya ya lama jujur ya. Bahkan saya doa kayak itu lama kan. Gitu. 13 tahun saya baru ngeh gitu. Oh, maksudnya ini gitu. Makanya jangan buru-buru buru-buru menjudge diri sendiri jelek, terus nggak mau hidup kayak gimana gitu. Tahan, sabar gitu. Saya nggak tahu bahwa saya berjuang di sini selama 13 tahun, mungkin yang lain pasti ada yang lebih lama gitu, mungkin ada yang sebentar saya ketemu. Itu karunia Allah gitu. Tapi itulah makanya pentingnya berprasangka baik pada Allah, karena seperti itu saya berprasangka baik bahwa Allah pasti akan memberikan gue kebaikan gitu pasti gitu. Cuma gue nggak tahu apa, gue nggak bisa apa gitu, teriak kayak gitu ya. Kenapa? Karena doanya kalau enggak ya Allah pasti matiin gue. Sederhana gitu. Saya ketawanya bukan untuk mertawakan ya, tapi maksudnya ya ini untuk menghibur diri saya sebenarnya sih. Oke. Berarti jaga prasangka baik, dan kalau kita sesuatu yang kita terima dan sebenarnya itu salah dan kita mau tahu itu salah atau benar, berarti nilainya harus di syariat itu. Lihatnya syariat itu. Makanya tanya saya kesel dengan teman gitu. Kesel kita dengan teman paling nggak jangan didiemin sama 3 hari contoh. Kemudian kan gitu kan. Itu etika sebenarnya. Boleh, tapi kan boleh ada batasnya gitu. Kalau misalnya saya sedih karena anggota keluarga saya dia meninggal gitu. Tapi kalau misalnya ya itu nggak bisa lama-lama juga. Toh yang paling lama kan istri ditinggal suami gitu. Terus kematiannya. Tapi maksimal dia sebulan gitu. Sebulan. Anda boleh nangis terserah deh sebulan. Habis itu udah balik. Kalau suami boleh 3 hari. Ya, emang nggak boleh sedih ya lama-lama. Maksudnya kayak gitu ya. Maksudnya itu nilainya syariat dimana kita tahu itu di luar kayak gitu. Tapi secara pikiran kita harus mengarahkan itu pedih memang itu, jaga prasangka gitu. Tapi memang situlah ujian keimanan gitu. Saya yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi saya sebagai hambanya di dunia. Dan itu ujian itu suatu keniscayaan yang pasti bakal terjadi sama siapapun. Sama siapapun tuh pasti gitu. Dan ya emang orang nggak, kalau ada Al-Balakhi satu ulama abad 9 ya, gue bilang tidak ada satupun manusia yang tidak lolos dari ujian mental ini sih. Maksudnya dia pasti merasakan ketakutan, dia merasa cemas gitu. Tapi mungkin tingkat-tingkatnya beda-beda gitu. Pasti Khairil merasa cemas gitu, mungkin ketika
nunggu anak lahiran atau anak ini kayak gimana, tapi cemasnya itu mungkin nggak sampai ke patologis apa sifat penyakit gitu loh gitu. Tapi kan gangguan-gangguan kayak itu tuh ada gitu loh, makanya kita harus berprasangka baik sama Allah bahwa apa yang kita alami saat ini tuh ini buat kebaikan kita di dunia dan di akhirat gitu. Ingat bahwa kita muslim, kita mengamini bahwa hidup kita itu nggak cuma di dunia aja gitu. Kayak gitu. Oke. Masya Allah, keren banget. Karena keterbatasan waktu, kita bakal ada di pertanyaan terakhir Bang. Mungkin Abang bisa kasih tips buat kita semua, tips menjaga kesehatan iman sama mental tuh yang gak usah berlibat, maksudnya yang sederhana yang bisa kita lakuin dan kira-kira nggak terlalu jauh sama kehidupan kita. Jadi satu pertama adalah punya rutinitas ibadah. Harus ada punya kita semua harus punya ibadah andalan gitu. Itu misalnya sholat duha tapi itu nggak boleh bolong sama sekali gitu. Kalau saya mewajibkan diri saya itu amat surat tiap pagi sore itu dari dulu. Terus lama-lama saya tambah, sekarang saya baca ratib gitu, ratib al atas gitu. Mungkin teman-teman yang lain tuh ada, tapi itu baca doa aja gitu. Tapi maksudnya itu rutin setiap hari gitu. Jadi kalau misalnya saya sedih, saya tahu ada kebiasaan saya ke sana gitu. Jadi kesehatan itu ada karena memang dia tuh kesinambungan gitu. Pemikiran kita, tubuh kita, kebiasaan itu semua koheren gitu, selaras gitu, sehat. Tapi kalau orang-orang sakit ya enggak gitu, nggak bisa makan atau mungkin nggak bisa pipis sederhana. Tapi kalau ini kan soal keimanan ya, berarti harus ada ibadah yang masih dipegang gitu. Jadi jangan lepas. Jadi maksud saya pegang satu ibadah dan kerjakan terus setiap hari kayak gitu. Dan dari ibadah andalannya itu ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya dari situ. Kalau di Al-Hikam itu katanya Ibnu Athaillah bilang bahwa janganlah keterlepasan nikmat dalam baca wirid itu kamu membuatmu lepas dari baca wirid gitu. Karena sesungguhnya membaca wirid ibadah harian tuh yang terus-terusan tuh itu justru memberikan manfaat di situ. Di situ nikmatnya. Justru situ nikmatnya. Wah, Anda sudah diberikan kesempatan untuk beribadah terus gitu. Dan ya udah itu adalah kenikmatan, berarti ngakuin bahwa itu nikmat gitu. Makanya itu bentuk prasangka baik gitu kepada Allah. Kita harus menjaga prasangka baik itu caranya seperti itu. Cara beradab pada Allah itu seperti itu. Sekalipun kita nggak tahu sebenarnya kebaikan yang kita kita dapat itu mungkin bisa jadi lewat dari karena itu atau karena hal-hal lain. Atau hal lain gitu ya kayak gitu. Memang ya, unpredictable ya, makanya bukan saya diuji, tapi Allah yang memberikan ujian, tapi Allah juga memberikan penawarnya, obatnya gitu. Ya sekarang obatnya di mana ya? Oh, terserah Allah gitu. Jadi kita tidak bisa menjudge Allah. Saya mau obatnya kayak gini gitu. Enggak. Jadi ibadah harian, terus ya akhirnya berkumpul dengan orang soleh itu. Ya saya selalu menekankan ini ya bahwa teman-teman cara teman-teman yang baik gitu. Dari ke remaja masjid gitu. Ikuti kajiannya terus menerus itu. Setidaknya orang-orang yang ini mengingatkan bahwa Anda nggak sendiri untuk berjuang untuk belajar. Itu Anda nggak sendiri bahwa siapa sih yang lolos dari ujian Allah gitu. Selama Anda masih di bumi Allah ya Anda pasti kan. Gitu. Kecuali Anda bisa cari bumi lain, mungkin di Mars ya, tapi itu tetap aja Mars juga ya, alam semesta Allah juga. Oke. Seru banget hari ini dan kesimpulannya banyak sih kesimpulannya ya. Mungkin teman-teman bisa bikin poinnya satu persatu dari video ini, yang intinya menjaga prasangka baik, dan yang paling pamungkas mungkin bahwa memang ujian itu suatu keniscayaan, dan selama kita hidup pasti mau di mana aja pasti kita bakal dapat ujian. Mungkin gimana cara kita menyikapi ujian itu, dan ujian itu bakal berulang kali datang, dan insya Allah sih kalau kita tetap menjaga prasangka baik sama Allah, Allah akan kasih ujian dan kasih penawarnya juga. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih Bang Anang udah mampir ke sini. Teman-teman bisa pantengin terus video-video kita lainnya di channel Rizka Menteng. Jangan lupa di subscribe, Instagramnya di follow di @rizkamenteng, di like juga supaya kita bisa bikin video terus. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.